Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Krisendi dengan NIC CP234 asal Universitas Kristen Satya Wacana program studi ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis grafik penjualan menggunakan KNIME. Langsung saja kita praktekkan. Untuk pertama-tama kita akan memasukkan file Excel yang sudah disediakan. Caranya kita search Excel Reader, langsung kita drag ke kanan ini, lalu kita konfigurasi. Oke, selanjutnya kita pilih browse untuk mencari file Excel yang ingin kita masukkan. Oke. Oke, yang pertama-tama kita masukkan dataset label transaksi terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita apply, lalu kita klik OK, lalu kita execute. Nah, ini sudah berwarna hijau, berarti ini datanya sudah berhasil kita masukkan. Lalu untuk langkah yang selanjutnya, kita memasukkan nodes normalizer. Oke, kita drag saja ke kanan, lalu kita sambungkan dari Excel Reader ke normalizer. Lalu coba kita konfigurasi. Nah, untuk yang di sini kita pilih minimumnya itu 0 dan maksimumnya itu 1. Kita klik OK saja, lalu kita execute. Nah, jika dilihat ini di bagian total, ini minimalnya itu 0 dan maksimalnya 1, 0,0,0, dan hanya sampai di angka 1 saja. Nah, hasil dari nodes normalizer ini membuat data memiliki skala yang seragam. Nah, ini berguna untuk memudahkan algoritma agar bekerja dengan optimal. Nah, kita lihat. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita mencari nodes partitioning. Kita drag saja ke kanan. Nah, nodes partitioning ini akan membagi dataset menjadi dua sheet yang berbeda untuk memastikan hasil partisi itu lebih konsisten. Kita sambungkan saja. Selanjutnya lakukan konfigurasi, lalu bagian relatifnya ini kita ubah menjadi 80, lalu OK. Oke. Nah, dengan partitioning ini akan membagi menjadi dua tabel. Nah, seperti ini. Ini untuk tabel yang pertama akan seperti ini. Lalu untuk yang kedua akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan table view. Kita
drag aja table view-nya untuk menyambungkan dari partitioning ini ke table view. Oke, ini kita close saja, langsung kita execute. Coba kita execute. Oke. Untuk langkah selanjutnya kita cari naive Bayes linear dan ini. Nah, naive Bayes linear ini untuk melatih model menggunakan training set. Lalu kita sambungkan saja dari sini ke sini. Lalu kita konfigurasi. Untuk maksimum numbernya kita ubah menjadi 100. Lalu kita execute. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita masukkan naive Bayes predictor. Dimana naive Bayes predictor ini dibutuhkan untuk memprediksi. Kita sambungkan saja dari partitioning yang bawah ini ke sini. Lalu kita konfigurasi. Oke, kita lihat di konfigurasi ini sepertinya tidak ada yang perlu kita ubah. Langsung sambungkan saja dari naive Bayes linear itu ke naive Bayes predictor. Nah, jika sudah kuning langsung kita execute untuk merubahnya menjadi berwarna hijau. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, naive Bayes predictor ini merupakan nodes yang bisa membandingkan data dengan hasil yang sebenarnya. Nah, cara membandingkannya itu kita bisa menggunakan nodes score. Setelah itu kita sambungkan seperti ini ke dari naive Bayes predictor ke score. Kita configuration. First column-nya ini kita setting cluster, lalu second column-nya itu prediction cluster. Ini kita pakai default saja. Langsung execute. Lalu kita bisa lihat datanya dari lower trans dan upper trans. Ini lower transnya 40, upper transnya 1 dan 9, ini 40 dan 0. Jika dilihat dari confusion matrix ini, kita lihat correct classified-nya itu 48. Ini artinya yang terklasifikasi secara benar itu ada 49 dan wrong classified itu cuma 1 dengan tingkat akurasinya itu sebesar 98%, sedangkan errornya itu 2%. Nah,
Ini artinya sebanyak 98% itu datanya akurat. Langsung kita close saja. Selanjutnya kita cari PML writer. Kita masukkan untuk mendata di PML writer. Kita sambungkan nav bias linear ke PML writer. Lalu kita konfigurasi, lalu kita cari tempat penyimpanan. Kita rename aja lalu kita save. Ini kita default saja, yang lain lalu kita klik OK. Ini berwarna kuning, lalu kita execute saja. OK. Lalu file PML writer ini akan masuk ke folder kalian. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini ya, data PML yang kita buat tadi sudah masuk di folder yang kita inginkan. Lalu kita klik saja. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita masukkan Excel reader. Lalu kita pilih file yang ingin kita gunakan, yaitu prediksi rentang transaksi. Lalu apply dan klik OK. Lalu kita execute. Langkah selanjutnya kita buka PML reader. Nah, masukkan konfigurasi. Ini kita masukkan saja dari PML yang kita buat tadi. Ini bisa lewat sini. Lalu klik OK. Langsung kita execute. Langkah selanjutnya seperti tadi, kita ke normalizer. Dari Excel kita sambungkan ke normalizernya. Lalu kita konfigurasi lagi. Ya, minimumnya 0, maksimumnya 1. Lalu kita execute. Nah, setelah ini kita langsung menggunakan nodes nav bias predictor, karena data yang kita gunakan itu data prediksi. Ini prediksi rentan transaksi.
kita sambungkan. Wait. Oke. Nah, tadi kan dari data-data yang kita sambungkan dari partitioning lalu ke naive Bayes learner ini di training dulu data-datanya. Kemudian lanjut untuk dibuatkan PML writer-nya. Nah, PML writer ini kita butuhkan untuk membaca naive Bayes predictor, di mana PML writer akan menjadi PML reader, di mana PML reader ini dibutuhkan agar naive Bayes predictor ini bisa membaca data-datanya. Oke, nah ini udah muncul data-data dari PML readernya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita membutuhkan nodes denormalizer. Oke. Nah, untuk mengembalikan data normalisasi ke skala yang asli, maka kita membutuhkan nodes denormalizer. Ini untuk mengembalikan datanya ke nilai semula agar lebih mudah untuk dianalisa. Kita sambungkan saja seperti ini. Lalu, nah data normalizer ini kita sambungkan ke denormalizer. Lalu coba kita lihat konfigurasinya. Kita menggunakan default saja. Lalu kita execute. Ini data-datanya menjadi normal lagi seperti semula. Lalu kita sambungkan data denormalizer ini ke group by. Kita cari nodes group by. Nah, dari nodes group by ini kita menggrouping data-data yang ingin kita tampilkan saja. Misalnya ini saya akan menganalisis data dari customer. Kita bisa masukkan data-data customer saja. Lalu kita pilih manual aggregation, lalu kita pilih bagian total. Lalu di bagian aggregation kita pilih yang sum. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik execute. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Misal dari CV Inovasi Otomotif Nusantara itu dengan jumlah totalnya itu 6.962.000 sekian. Untuk menganalisis data-data tersebut agar lebih mudah, maka kita harus mencari nodes yang bernama bar chart. Nah, ini kita bisa melihat data-data tersebut menjadi terlihat lebih mudah untuk dianalisis. Nah, bisa kita lihat jika kita visualkan seperti ini, maka akan lebih mudah untuk kita melihat mana yang totalnya itu tertinggi. Misalnya ini di
PT Motor Kreasi Indonesia itu dengan penjualan sekian, dan yang kedua itu CV Mobil Unggul Indonesia, lalu PT Sinar Auto Jaya, dan PT Teknologi Otomotif Abadi. Nah, kalian bisa men-setting barber tersebut ingin ditampilkan atau tidak dengan cara kalian klik ini. Misal Azure Interior, kita hilangkan, kita kembalikan lagi. Tinggal diklik saja. Oke. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.